Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Saya tidak peduli siapapun Anda. Anda pernah bermaksiat, Anda pernah berbuat salah. Kita manusia yang tidak luput dari dosa. Tapi saya ingin berikan tawaran dari Al-Quranul Karim. Quran surah keempat An-Nisa ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang berbuat maksiat yang tak terlukiskan. Ada seorang yang pernah bunuh orang. Bunuhnya bukan 1, 2, 100 orang. Tak terlukiskan bilangannya. Kriminalitas tidak perlu diukur karena Anda akan lelah menghitungnya. Ketika Allah berkenan memberikan hidayah kepadanya, Masya Allah, dan hidayah selalu terbuka pada siapapun sepanjang ia mau mengambilnya sebelum nyawa sampai di kerongkongannya. Tiba-tiba datang ia pada seorang alim dan berkata, saya ingin berubah. Alim ini kemudian menyampaikan pada orang dimaksud, Anda bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Hanya Anda tinggal di lingkungan yang tidak mendukung Anda jadi baik. Keluarlah dulu dari tempat itu. Pergilah ke majlis ilmu si fulan, tempatnya ada di sana. Datang ke sana, belajarlah, dan Allah akan bimbing Anda berubah dari keburukan menjadi orang yang terbaik. Didengarlah nasihat alim ini. Berangkatlah orang dimaksud, menempuh perjalanannya. Tiba-tiba Masya Allah, belum sampai ke tujuan, di pertengahan jalan, konon disebutkan lebih sejengkal, tiba-tiba maut datang menjemputnya. Thumma yudrikul maut. Apa yang terjadi? Langkahnya dihitung sebagai ibadah. Dalam terapnya dia beristighfar, tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubatnya menghadirkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 222 di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Dan cinta Allah menghadirkan ampunan bagi seluruh dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai orang yang mau taat pada Rasulnya. Lihat, ketika Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Derap langkahnya menghadirkan istighfar, taubatnya menghadirkan cinta Allah menghadirkan seluruh ampunan bagi dosa-dosa yang ia miliki. Maka apa yang terjadi? Di tengah perjalanan maut menjemputnya, thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan pahala diberikan kepada orang tadi. Di jalan, maaf, maut datang, taubat diterima, dosa diampuni, dan amalan didapati dengan derap langkahnya. Maka apa yang terjadi? Thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga orang ini. Anda bisa bayangkan, pernah bunuh orang 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak perlu dihitung. Ketika dia mau bertobat, datang ke majlis ilmu, Masya Allah, meninggal di tengah jalan, kata Nabi, dakhalal jannah. Bertobat diampuni dosanya, derap langkahnya ada pahalanya, dakhalal jannah. Turun ayat untuk melukiskan tawaran yang sama kepada kita. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran was'a. Siapapun yang mau berubah kembali pada ketentuan jalan Allah, kalau dia masih punya batas-batas kehidupan, kami akan berikan kelapangan di sisa hidupnya dan kelimpahan-limpahan kenikmatan selama dia hidup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasuli. Namun bila ada di antara mereka baru ingin berhijrah, ingin berubah jadi lebih baik dalam pandangan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba thumma yudrikul maut, baru keluar dari tempat dia tinggal, belum sampai ke tempat dia belajar, datang maut menjemputnya. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kami terima semua amalnya, kami ampuni dosa-dosanya, dan kami tuliskan namanya di dalam surga. Bila 100 orang saja yang pernah dibunuh oleh orang ini, pernah bunuh 100 orang, mabuk tak terlukiskan, kriminalitas tak terhitung, mau berangkat ke majlis ilmu, tak sampai ke majlisnya, meninggal dia, bisa masuk surga. Masa Anda yang tidak pernah bunuh orang,
Ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Ada polisi di sini, langsung saya sampaikan insyaallah. Anda gak pernah bunuh orang. Anda tidak pernah mabuk. Anda tidak pernah berbuat kriminalitas seperti orang dulu. Salah, wajar. Tapi pintu tobat terbuka untuk kita semua. Masya Allah, bedanya dengan orang tadi belum sampai ke majelis ilmu. Anda sudah hadir di dalamnya, langsung di rumah Allah, diberikan tempat yang terbaik, dan kita akan belajar. Kalau dengan semua ini belum mempermudah Anda ke surga, dengan cara apa lagi Allah mesti mengantarkan Anda ke surga? Kalau dengan duduknya Anda di sini belum mau juga bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus membimbing Anda bertobat? Kalau dengan seperti ini belum juga Anda taat kepada Rasul, dengan cara apa lagi Allah mesti meyakinkan Anda untuk taat kepada Rasulullah SAW? Baiklah, kita telah mendengar kisah atau cerita yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat tentang seorang pemuda, laki-laki pelaku maksiat, yang mana dia telah melakukan maksiat luar biasa, membunuh 100 orang. Ini adalah suatu kejahatan, kemaksiatan yang sangat brutal. Kalau sekarang ini kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi dia memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, maka Allah menerima taubatnya dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Begitu pula kisah yang hampir sama diceritakan di dalam kitab, salah satunya kitab Al-Majalisus Saniyah karangan Imam Ahmad bin Syekh Al-Hijazi rahimahullahu ta'ala. Ada seorang pemuda bernama Utbah Al-Gulam, yang mana Utbah Al-Gulam ini wa kana min ahlil fiski wal fujur masyhuran bil fasadi wa syurbil khamr. Yang mana Utbah Al-Gulam ini telah masyhur, terkenal di kalangan manusia. Masyarakat sekitar telah mengetahui, mengenal sosok Utbah Al-Gulam ini sebagai seorang pelaku maksiat. Kehidupannya sehari-hari selalu bergelimang dengan kemaksiatan, minum khamar dan sebagainya, segala bentuk kemaksiatan telah dia kerjakan. Annahu dakhala yauman majlis Al-Hasan Al-Basri wa huwa yaqra'u fi tafsiri qaulihi ta'ala. Pada suatu ketika Utbah Al-Gulam ini hadir ke majelis pengajian, majelis ilmu Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pada saat itu sedang menjelaskan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Yakni alam yaji waktun takhafu qulubuhum. Belumkah tiba waktunya buat orang-orang yang beriman agar hatinya takut, khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fawada'a Syekh fi tafsiril ayah wa'dan baligha. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyampaikan mau'izah, nasihat kepada para jamaah yang hadir dengan ayat tersebut, sehingga fa'abkan nas hatta abkan nas. Maka pada saat itu seluruh manusia hadirin yang hadir pada saat itu semua meneteskan air mata, menangis, sedih, takut, dan bertaubat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama min bainihim syabun. Tiba-tiba ada seorang pemuda di kalangan para jamaah yang hadir tegak berdiri di hadapan Syekh Imam Hasan Al-Basri. Faqal, dan berkata, ya taqiyal mu'minin, ayaqbalullahu ta'ala al-fajira mithli idza tab. Wahai Syekh, wahai guru, apakah Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubat seorang fajir, seorang hamba yang melakukan maksiat luar biasa seperti aku, seandainya dia bertaubat kepadanya? Faqala Syekh, maka dengan spontan Imam Hasan Al-Basri menjawab, na'am yaqbalullahu taubata fiskik wa fujuri. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatmu berupa kemaksiatan, kejahatan, kemungkaran yang telah engkau lakukan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Falamma sami'a Utbatul Gulam hadzal kalam asfara wajhu warta'adat faraisu wa sahha sayhatan wa kharra maghsyian alaih. Ketika mendengar apa yang dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, mendengar jawaban tersebut, maka Utbah Al-Gulam pun pucat wajahnya kuning pucat. Dia ketakutan, tubuhnya gemetar, dan dia pun menjerit dengan jeritan yang sangat keras. Akhirnya dia pun pingsan. Falamma afaqa dana minhu
Hasan al-Basri wa qala hadhil abyat. Kemudian setelah sadar siuman kembali, maka dia mendekati Imam Hasan al-Basri dan membacakan beberapa bait ini. Aya syabban li rabbil arsy asi, atadri ma jazaa'u dzawil ma'asi. Sa'irul lil usati laha zafirun wa ghidhu yawma yu'khadhu bin nawasi. Fa in tasbir 'alan niran fa'sihi wa illa kun 'anil isyani kasi. Wa fima waqad kasabta minal khataya wa hantan nafsa fajhad fil khalasi. Artinya, ayat syabban li rabbil arsy asi, wahai pemuda yang telah bermaksiat bagi Tuhan pemilik aras. Atadri ma jazaa'u dzawil ma'asi, apakah kamu tahu apa balasan yang akan diberikan buat pelaku maksiat? Sa'irul lil usati laha zafirun wa ghidhun yauma yu'khadhu bin nawasi. Balasannya adalah neraka jahanam yang di dalamnya zafirun, malapetaka bencana yang dahsyat luar biasa. Fa in tasbir 'alan niran fa'sihi. Seandainya kamu mampu siap menanggung azab neraka jahanam, maka silahkan berbuat maksiat. Wa illa kun 'anil isyani kasi. Seandainya kamu sanggup untuk menahan siksa api neraka, silahkan bermaksiat. Namun jika tidak, berhentilah dalam bermaksiat. Berhenti bermaksiat jika kamu tidak sanggup untuk menahan siksanya api neraka. Wa fima waqad kasabta minal khataya wa hanta nafsa fajhad fil khalasi. Engkau telah melakukan maksiat luar biasa banyaknya, maka bersungguh-sungguhlah untuk melepaskan dirimu dari belenggu kemaksiatan tersebut. Maka ini beberapa bait yang dibacakan oleh Utbah al-Ghulam di depan Imam Hasan al-Basri. Kemudian setelah membacakan bait ini, wasahha sayhatan 'azimatan wa kharra maghsyian alaih. Akhirnya Utbah al-Ghulam pun menjerit kembali dengan jeritan yang keras, dan akhirnya dia pingsan untuk kedua kalinya. Falamma afaqa qala ya Syekh. Ketika dia kembali siuman, dia berkata kepada Imam Hasan al-Basri, ya Syekh, hal qabilar rabbur rahim taubatan mithlil laim. Wahai Syekh, wahai Tuan Guru, apakah Allah yang Maha Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penerima taubat hamba-hambanya, apakah berkenan untuk menerima taubat al-laim, orang yang sangat keras hatinya, orang yang sangat kotor, hina, rendah, telah melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan kepadanya seperti aku? Apakah Allah akan menerima taubatku? Faqala Syekh, maka kembali Syekh Imam Hasan al-Basri menjawab, hal yakbalu taubatal abdil jafi illa rabbul ma'afi. Tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa hamba yang telah banyak melakukan kemaksiatan, yang keras hatinya, al-jafi, yang hatinya telah keras, dibelenggu oleh kemaksiatan, melainkan yang mampu untuk mengampuninya adalah al-ma'afi, Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Tsumma rafa'a ra'sahu wa da'a thalatha da'awaz. Kemudian Utbah al-Ghulam tegak dan mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa. Doa yang pertama, Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Ya Allah, seandainya Engkau berkenan menerima taubatku, mengampuni seluruh dosa-dosaku, maka muliakanlah aku dengan pemahaman dan dengan hafalan yang kuat berupa Al-Quran dan ilmu-ilmu. Artinya berikanlah pemahaman ilmu dan Al-Quran kepadaku, dan berikanlah aku hafalan yang kuat untuk bisa menghafal ilmu dan Al-Quran. Doa yang kedua, Ilahi akrimni bi husni saut hatta inna kulla man sami'a qiraati yazdadu riqqatun fi qalbihi wa in kana qasiyal qalb. Ya Allah, seandainya Engkau menerima taubatku, mengampuni dosaku, maka muliakanlah aku dengan suara yang bagus, suara yang elok, suara yang merdu, sehingga setiap orang yang menerima bacaan Al-Quranku, semuanya akan lembut hatinya akan menjadi lembut, lunak untuk kembali ke jalanmu. Meskipun dasarnya orang itu orang yang hatinya keras, namun hatinya akan menjadi lembut ketika mendengar suaraku.
Kemudian doa yang ketiga, Ilahi akrimni birizqil halal warzuqni min haitsu la ahtasib. Doa yang ketiga yang dipanjatkan oleh Utbah Al-Ghulam, ya Rabb, ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku dengan rezeki yang halal, berupa rezeki yang halal daripada arah yang tak kusangka-sangka. Fastajaballahu jami'a du'aihi hatta zada fahmuhu wa hifdhuh. Sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun membuktikan, mengistijabahkan doa daripada Utbah Al-Ghulam, di mana dia diberikan pemahaman dan hafalan yang kuat oleh Allah berupa ilmu dan Al-Quran. Wa kana idza qara'a Al-Quran taba kullu man sami'a qira'atah. Bahkan ketika dia membaca Al-Quran, maka orang-orang yang mendengarnya semuanya bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yudha fi baitihi kulla yaumin kas'atan minal marak wa raghifan wala yudra ahadun man yada'uha wa kana ala hadhihi al-hala hatta farakat dunya. Kemudian yang ketiga, doa daripada Utbah Al-Ghulam tadi juga dikabulkan oleh Allah, di mana yang ketiga tadi dia berdoa agar diberikan rezeki yang halal daripada arah yang tidak disangka-sangka. Maka tiap hari ada yang meletakkan semangkok kuah dan 2 potong roti di dalam rumah Utbah Al-Ghulam itu setiap hari demikian. Namun ia tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang meletakkannya. Itu adalah rezeki yang datang langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ala hadhil hala hatta faraka dunya. Dia pun terus semacam ini keadaannya. Doa yang 3 tadi dipanjatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tiap hari demikian hingga dia pun wafat, meninggalkan alam dunia ini dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi halatu man taba ila Allah taala taubatan nasuha lianna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Jadi beginilah situasi dan kondisi kehidupan orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena demikian, semasih kita berada di bulan suci Ramadan, mari, ayo sama-sama kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepadanya atas segala silap dosa yang pernah kita kerjakan. Karena insya Allah dengan keberkahan bulan suci Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini, Allah akan menerima taubat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.